Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu, rezekinya lancar, dan tetap semangat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan materi mengenai alga dan peranannya dalam kehidupan. Materi ini dikemas dalam bentuk video pembelajaran. Adapun video pembelajaran ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah mikrobiologi dengan dosen pengampu Ibu Arfatul Makiyah MKes. Nah, kelompok kami terdiri dari 3 orang. Saya Evi Fauzia, kemudian rekan saya Wita Wulan Januaresti dan juga Julfa Puspita. Kami merupakan mahasiswa dari Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Untuk kajian ayat terkait alga ini terdapat pada surat Al-An'am ayat 97 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr. Qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Yang artinya, dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Adapun materi yang akan dibahas dalam video pembelajaran ini meliputi pengertian dari alga, ciri-ciri dari alga, habitatnya, kemudian reproduksinya, klasifikasinya, dan juga peranan alga di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pengertian dari alga ini adalah sekelompok organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Alga juga dapat dianggap tidak memiliki organ seperti yang dimiliki oleh tumbuhan, seperti terdapatnya akar, batang, daun, dan lain sebagainya. Karena itu, alga juga pernah digolongkan pula sebagai tumbuhan bertalus. Nah, teman-teman, reproduksi pada alga itu terdiri dari 2 macam. Yang pertama, ada reproduksi seksual, atau bisa kita sebut dengan reproduksi generatif. Kemudian, yang kedua, ada reproduksi aseksual, atau bisa kita sebut dengan reproduksi vegetatif. Adapun reproduksi seksual itu melibatkan konjugasi gamet, sehingga nanti akan terbentuk zigot. Nah, jika morfologi pada gamet-gamet itu sama, maka bisa disebut dengan isogami. Tetapi, jika berbeda, maka disebut dengan heterogami. Sedangkan reproduksi aseksual itu dilakukan dengan pembelahan sel ataupun dengan spora. Adapun klasifikasi alga itu terdiri dari yang pertama cyanophyta, kemudian yang kedua chlorophyta atau bisa dikenal dengan alga hijau, yang ketiga ada alga chrysophyta atau alga keemasan, kemudian yang selanjutnya itu phaeophyta atau alga coklat, rhodophyta alga merah, dan aglonophyta. Nah, teman-teman, selanjutnya akan dibahas mengenai masing-masing dari alga tersebut. Jadi, tolong diperhatikan baik-baik ya video ini. Cyanophyta atau ganggang hijau biru merupakan makhluk hidup prokariotik. Habitatnya adalah di air tawar, air laut, tempat yang lembab, batu-batuan yang basah, dan menempel pada tumbuhan atau hewan. Di kolam yang banyak mengandung bahan organik atau nitrogen, di sumber air panas yang mencapai 80 derajat Celcius, dan di perairan yang tercemar. Ganggang hijau biru hidup secara soliter atau sendiri atau berkelompok atau berkoloni.
Adapun ciri-ciri alga cyanophyta yang pertama, bersifat prokaryotik, kedua, memiliki pigmen klorofil, karotenoid, phycobilin, phycocyanin, dan phycoerythrin yang bergabung menjadi warna kebiruan. Ketiga, bersifat autotrof. Keempat, disebut makhluk hidup perintis. Kelima, dinding sel mengandung peptida, hemiselulosa, dan selaput lendir. Yang terakhir, bentuknya uniseluler, berkoloni atau filamen. Nah, di mana sih habitat cyanophyta tersebut? Cyanophyta ini dapat ditemukan di berbagai lingkungan seperti danau, laut, dan sungai. Cyanophyta yang hidup di air muncul berlimpah sehingga menyebabkan air tampak berwarna seperti warna cyanophyta tersebut, yaitu biru kehijauan. Cara perkembangbiakan yang diketahui ada 3 cara. Ketiga-tiganya termasuk perkembangbiakan vegetatif aseksual, sedangkan perkembangbiakan generatif seksualnya belum diketahui. Ketiga cara tersebut adalah yang pertama ada pembelahan sel, yang kedua fragmentasi, dan yang terakhir spora vegetatif. Klasifikasi alga terbagi menjadi 3 ordo. Yang pertama adalah ordo Crococales, yang kedua ordo Camesiponales, dan yang ketiga ada ordo Hormogonales. Adapun peranan alga cyanophyta berperan sebagai penyedia oksigen bagi perairan. Cyanophyta merupakan penyedia oksigen terbesar di perairan. Selain itu, cyanophyta merupakan penyedia bahan pangan atau produsen bagi makhluk hidup di air atau sebagai fitoplankton. Cyanophyta adalah pengikat nitrogen yang hidup bebas dan mampu menyuburkan tanah, misalnya nostoc. Chlorophyta atau ganggang hijau merupakan plankton yang hidup melayang-layang di air tawar atau laut. Ganggang hijau dapat berbentuk benang, filamen, ataupun berkoloni. Contoh dari ganggang hijau ini antara lain adalah Volvox, Spirogyra, dan Ulotrix. Dengan bantuan cahaya matahari, Chlorophyta dapat melakukan fotosintesis. Ciri-ciri morfologi kelompok alga yang besar dan beragam ini dikenal dengan Chlorophyta atau alga hijau. Sebagian besar spesies terdiri dari perairan tawar, namun beberapa ada yang terdapat di perairan asin atau air laut, dan sebagian lagi dapat ditemukan di daratan. Sebagian besar ganggang hijau ini mengandung 1 kloroplas per 1 selnya. Beberapa tipe morfologi yang dapat ditemukan adalah sel tunggal dan hidup berkoloni. Banyak ganggang hijau yang uniseluler dan dapat bergerak karena memiliki flagela. Banyak jenis alga hijau hidup di laut dan air tawar. Habitat terestrial termasuk batang pohon, batuan lembab, tebing salju, dan makhluk termasuk penyu, selot, dan moluska. Ada sekitar 8.000 spesies alga hijau mulai dari berukuran mikroskopis hingga yang tampak besar. Cara reproduksi alga hijau dibagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama secara aseksual atau vegetatif. Ganggang hijau berkembang biak dengan membelah diri, dengan pembentukan zoospora aseksual berflagela atau secara aseksual yang disebut isogami atau heterogami. Kedua pembelahan biner biasanya dilakukan oleh alga yang bersel satu. Lalu ada dengan cara fragmentasi, yaitu dilakukan oleh alga yang membentuk benang yang hidup berkoloni. Secara seksual, generatif, selain aseksual, alga hijau dapat berkembang biak secara generatif, yaitu disebut dengan anisogami. Gamet jantan selalu bergerak bebas yang sangat menyerupai zoospora, sedangkan gamet betina kadang-kadang tidak dapat bergerak, jadi merupakan suatu oogonium. Setelah terjadi perkawinan, akan menghasilkan suatu zigot yang selanjutnya akan tumbuh menjadi alga yang baru. Selain itu, ada pula ganggang hijau yang reproduksi generatifnya berlangsung dengan cara konjugasi, yaitu perpaduan 2 gamet yang membentuk zigospora. Zigospora ini tidak memiliki alat gerak, sehingga tidak dapat berpindah tempat. Klasifikasi alga hijau terbagi ke dalam 6 bagian. Yang pertama, ada alga hijau bersel 1 tidak bergerak. Yang kedua, alga hijau bersel 1 dapat bergerak. Yang ketiga, alga hijau koloni tidak bergerak. Yang keempat, alga hijau koloni bergerak. Yang kelima, alga hijau berbentuk filamen atau benang. Dan yang terakhir, alga hijau berbentuk talus atau lembaran. Adapun peranan alga hijau, seperti kelompok alga lainnya, alga hijau berfungsi sebagai sumber makanan penting bagi hewan laut herbivora seperti ikan, krustase, dan gastropoda.
Manusia juga sudah lama mengkonsumsinya sebagai makanan dan itu sudah lama menjadi bagian dari masakan tradisional Jepang. Ada lebih dari 30 spesies alga hijau yang dapat dimakan dan secara alami kaya akan mineral, seperti kalsium, tembaga, yodium, besi, magnesium, mangan, molibdenum, fosfor, kalium, selenium, vanadium, dan seng. Untuk selanjutnya ada Chrysophyta. Chrysophyta ini disebut dengan ganggang keemasan atau golden alga. Istilah Chrysophyta ini berasal dari bahasa Yunani yaitu chrysos yang berarti keemasan. Warna keemasan ini disebabkan karena ganggang ini memiliki pigmen berupa karoten dan xanthofil yang jumlahnya dominan dibandingkan dengan klorofil, sehingga membuat sel plastida berwarna hijau kekuningan atau coklat keemasan. Sumber lain ada yang menyebutkan bahwa warna keemasan ini disebabkan oleh pigmen yang bernama fukosantin. Adapun ciri-ciri dari alga keemasan ini, dia ini adalah memiliki pigmen karoten dan juga xanthofil yang jumlahnya lebih dominan daripada klorofil sehingga menyebabkan alga ini berwarna keemasan. Lalu dia menyimpan cadangan makanan dalam bentuk laminarin dan hidupnya ini soliter atau berkoloni. Untuk ciri yang selanjutnya, Chrysophyta ini bersifat autotrof karena memiliki klorofil untuk melakukan fotosintesis, namun ada juga yang bersifat heterotrof dengan menyerap makanan. Selanjutnya, ada yang memiliki dinding sel, ada juga yang tidak. Dinding sel ini mengandung selulosa, pektin, dan juga silika. Lalu selanjutnya ada uniseluler dan multiseluler. Inti sel bersifat eukariotik karena sudah memiliki membran. Adapun habitat dari Chrysophyta ini, dia itu ada di wilayah air tawar, air payau, maupun air laut, dan ada juga yang hidup di darat, terutama di tempat-tempat yang basah. Adapun reproduksi dari Chrysophyta atau cara berkembang biaknya mengalami dua cara, yaitu secara seksual dan juga aseksual. Untuk yang pertama, ada reproduksi aseksual atau vegetatif. Ini dilakukan dengan pembentukan zoospora multinukleat berukuran besar yang mempunyai banyak flagela seperti pada Pauseria. Zoospora ini dianggap sebagai struktur majemuk yang terdiri dari kumpulan zoospora kecil yang berflagela dua yang masing-masing tidak memisahkan diri. Setelah zoospora ini dilepaskan, kemudian bergerak dengan flagelanya ke tempat baru. Setelah menetap, flagela dilepaskan dan berkecambah membentuk Pauseria baru. Selain pembentukan zoospora, ada juga spesies dari Chrysophyta yang reproduksi aseksualnya dengan cara membelah diri seperti yang terjadi pada Ochromonas. Selanjutnya, reproduksi secara seksual atau generatif. Reproduksi ini pada Chrysophyta adalah dengan cara oogami, yaitu dengan membentuk oogonia, pembentuk gamet betina, dan antheridia, pembentuk gamet jantan pada filamen yang sama. Sel telur yang dihasilkan berukuran besar dengan satu inti yang mengandung klorofil. Sperma yang dihasilkan antheridia mempunyai flagela yang kecil. Setelah terjadi pembuahan akan terbentuk zigot. Setelah dilepaskan dari induknya, zigot ini akan siap tumbuh membentuk filamen yang baru. Untuk selanjutnya, alga keemasan atau Chrysophyta ini diklasifikasikan ke dalam 3 kelas, yaitu Xanthophyce atau ganggang hijau kuning yang mempunyai klorofil dan xanthofil. Contohnya adalah Pauseria sp. Yang kedua ada Chrysophyce, ganggang coklat keemasan. Dia ini mempunyai klorofil dan juga karoten. Contohnya adalah Ochromonas dan Sinura. Yang ketiga ada Basilariopice atau diatom. Dia ini banyak dijumpai di atas permukaan tanah yang basah. Tubuhnya uniseluler, ada yang berkoloni, dinding selnya tersusun atas 2 belahan yaitu
endoteka dan juga epiteka. Peranan alga keemasan atau manfaat dari Chrysophyta ini yaitu pada Navicula dan Fusarium, yang mana Navicula ini apabila setelah mati dan mengendap di dasar laut akan membentuk endapan tanah yang bermanfaat sebagai bahan penggosok, penyekat dinamit, bahan pembuatan cat, vernis, bahan dasar industri kaca, penyaring, dan juga piringan hitam. Pada Fusarium, cadangan makanan disimpan dalam bentuk minyak, sehingga organisme ini merupakan komponen utama dalam pembentukan minyak bumi. Untuk selanjutnya ada Phaeophyta. Phaeophyta ini yang dikenal dengan protista mirip tumbuhan atau ganggang coklat yang memiliki talus bersel banyak sehingga dapat dilihat secara makroskopis. Talusnya memiliki alat pelekat untuk menempelkan tubuhnya pada substrat, sedangkan pada bagian tubuh yang lainnya mengapung di atas air. Adapun ciri-ciri alga kecoklatan ini, tadi mirip dengan tumbuhan dan dengan talus bersel banyak, dan juga tubuhnya memiliki pelekat untuk menempelkan pada substrat. Lalu pigmen warna yang dimiliki Phaeophyta ini adalah fukosantin, ada juga klorofil A, klorofil C, violaksantin, beta karotin, dan diadinosantin. Lalu dia ini berinti sel bersifat eukariotik karena sudah memiliki membran, multiseluler atau bersel banyak, berbentuk lembaran, bahkan ada yang menyerupai tumbuhan tinggi atau plantae karena memiliki bagian menyerupai akar, batang, dan daun. Ciri yang selanjutnya, alga keemasan ini memiliki gelembung udara yang berfungsi sebagai pelampung, memiliki pigmen klorofil A, klorofil C, vioxantin, beta karotin, diadinosantin, dan xanthofil. Dia juga memiliki kloroplas tunggal berbentuk seperti benang dan cakram atau diskoid. Kloroplas dari Phaeophyta ini mengandung pirenoid untuk menyimpan cadangan makanan, dan cadangan makanannya ini disimpan dalam bentuk laminarin. Untuk habitat dari Phaeophyta ini, hampir semua jenis dari Phaeophyta memiliki habitat di laut, terutama di daerah yang dingin, yaitu hidup di batu-batuan di dasar perairan sedalam 1,5 sampai dengan 5 meter dari permukaan air. Semua jenis Phaeophyta ini hidup berkoloni dengan bentuk bervariasi dari yang sederhana hingga yang berbentuk besar lebih dari 30 meter dengan organisasi sel yang rumit. Untuk reproduksi atau perkembangbiakan dari Phaeophyta ini dilakukan secara aseksual, vegetatif, dan juga seksual, generatif. Reproduksi aseksual, alga coklat dilakukan dengan fragmentasi dan pembentukan spora, aplanospora, dan zoospora. Zoospora yang dihasilkan memiliki flagel yang tidak sama panjang dan terletak di bagian lateral atau sisi. Sedangkan pada perkembangbiakan seksual dilakukan dengan isogami, anisogami, atau oogami. Fucus vesiculosis adalah salah satu contoh alga coklat yang berkembang biak secara oogami. Ada cara reproduksi generatif atau seksual ganggang coklat yang mirip dengan tumbuhan tingkat tinggi, yaitu ujung-ujung lembaran talusnya yang fertil membentuk suatu badan yang mengandung alat pembiak disebut dengan reseptakel. Di dalam reseptakel ini terdapat konseptakel yang mengandung antheridium yang menghasilkan sel kelamin jantan berupa spermatozoid, dan oogonium yang menghasilkan sel telur atau ovum, dan benang-benang mandul yang disebut dengan parafisis.
Antheridium ini berupa sel-sel berbentuk corong yang muncul dari dasar dan tepi konseptakel. Oogonium ini berupa badan yang duduk di atas tangkai. Jika spermatozoid dapat membuahi sel telur, akan terbentuklah zigot. Zigot lalu membentuk dinding selulosa dan pektin yang tebal. Kemudian melekat pada suatu substrat seperti bebatuan. Selanjutnya tumbuh menjadi individu yang baru yang kromosom tubuhnya diploid. Untuk klasifikasi dari Phaeophyta ini terbagi menjadi 4 kelas. Untuk yang pertama ada Laminaria. Laminaria ini memiliki batang, daunnya berbentuk lembaran dan mengandung yodium dan juga asam alginat. Untuk yang kedua ada Macrocystis, yaitu menghasilkan yodium dan asam alginat yang berfungsi sebagai bahan industri. Untuk yang ketiga ada Sargassum, yakni daunnya berbentuk lembaran, di antara batang dan tangkainya terdapat gelembung udara. Selanjutnya ada Fucus, bentuk daunnya berupa lembaran dan pada bagian tepi daun terdapat gelembung. Gelembung ini yang menjadikan dapat mengapung di atas permukaan air. Adapun peranan alga atau manfaat dari Phaeophyta ini digunakan dalam industri tekstil sebab dapat menghaluskan dan membuat bahan menjadi lebih baik. Dapat digunakan sebagai pengental bahan untuk pewarnaan di industri percetakan, sebagai penguat dan perekat benang-benang yang digunakan untuk tenun, sebagai bahan perekat di industri briket khususnya yang terbuat dari batu bara atau lignit, dan sebagai penstabil yang dapat memberikan kelembutan pada kulit dan tekstur es krim serta mencegah terbentuknya kristal yang kasar. Nah, teman-teman, pembahasan sekarang yaitu mengenai Rhodophyta atau bisa juga disebut dengan alga merah. Adapun ciri-ciri dari alga merah atau Rhodophyta diantaranya yaitu pertama, mengandung kloroplas, di mana pigmen phycoerythrin itu lebih banyak dibandingkan dengan klorofil, kemudian dibandingkan dengan karotenoid, dan juga dibandingkan dengan xanthofil. Alga ini pada umumnya multiseluler dan makroskopis, kemudian tidak berflagel, dan memiliki kemampuan menimbun kalsium karbonat di dalam dinding selnya. Alga ini juga dapat mencapai panjang antara 10 cm sampai 1 meter dan berbentuk benang atau lembaran. Contohnya yaitu gelidium dan yang lainnya. Nah, ciri yang selanjutnya yaitu bersifat autotrof, akan tetapi ada juga yang bersifat heterotrof. Namun, yang bersifat heterotrof itu tidak berkromatofora dan hidupnya itu sebagai parasit pada alga yang lainnya. Kemudian, hasil asimilasi dari alga merah itu berupa tepung kloride yang mirip dengan glikogen, kemudian fluoridosida yaitu senyawa gliserin dan galaktosa, serta tetes minyak. Selanjutnya, dinding sel pada alga merah ini terdiri atas selulosa itu di sebelah dalam, kemudian pektin berlendir itu di sebelah luar. Bentuk talusnya itu beraneka ragam. Jaringan tubuhnya belum bersifat parenkim, akan tetapi masih berupa flektenkim. Alga merah umumnya hidup di laut yang dalam, lebih dalam daripada tempat hidup alga coklat, yaitu laut dalam yang hanya dapat dicapai oleh cahaya bergelombang pendek. Kemudian, alga merah itu juga hidup sebagai bentos, yaitu melekat pada substrat dengan benang atau cakram pelekat. Alga merah itu dapat bereproduksi secara seksual dan juga secara aseksual. Reproduksi seksual itu terjadi melalui pembentukan dua antheridium pada ujung-ujung cabang talus. Antheridium menghasilkan gamet jantan yang disebut dengan spermatium.
Gametangium betina disebut dengan karpogonium yang terdapat pada ujung cabang yang lainnya. Karpogonium itu terdiri dari satu sel panjang. Bagian karpogonium bawah membesar seperti botol, sedangkan bagian atasnya itu membentuk gada atau benang dan dinamakan dengan trikogen. Nah, inti sel telur itu terdapat di bagian bawah yang membesar seperti botol. Ketika spermatium mencapai trikogen karena terbawa air atau pergerakan secara pasif, spermatium itu kemudian melekat pada trikogen. Setelah dinding perlekatan terlarut, seluruh protoplasma spermatium itu masuk ke dalam karpogonium. Kemudian, setelah terjadi pembuahan, terbentuklah sumbat di bagian bawah karpogonium. Sumbat itu memisahkan karpogonium dan juga trikogen. Zigot hasil dari pembuahan itu akan membentuk benang-benang sporogen. Dalam sel-sel di ujung benang sporogen itu terbentuk spora yang masing-masing memiliki satu inti dan satu plastida. Spora tersebut dinamakan dengan karpospora. Karpospora akhirnya keluar dari sel-sel ujung benang sporogen sebagai protoplasma telanjang berbulu cambuk. Protoplasma ini mula-mula berkecambah menjadi protalium yang akhirnya tumbuh menjadi individu baru yang lengkap dengan alat-alat generatifnya. Nah, sedangkan reproduksi aseksual itu terjadi dengan membentuk tetraspora. Tetraspora akan menjadi gametangium jantan dan gametangium betina. Gametangium jantan dan betina itu akan bersatu membentuk kaprosporopit. Kemudian, kaprosporopit ini nanti akan menghasilkan tetraspora. Pembagian kelas alga merah itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok Protofluoroda. Kelompok ini memiliki ciri yaitu talus yang berbentuk benang, kemudian talusnya ada juga yang berbentuk cakram, dan juga berbentuk pita dengan tidak ada percabangan yang beraturan. Pembiakan vegetatif dengan monospora yang dapat memperlihatkan gerakan amoeboid. Kemudian kelompok yang kedua yaitu Floride. Cirinya yaitu talus yang ada itu masih sederhana. Umumnya selalu bercabang-cabang dengan beraturan dan mempunyai beraneka ragam bentuk, seperti benang dan juga lembaran-lembaran. Percabangannya itu menyirip. Peranan alga merah. Alga merah jenis tertentu itu dapat menghasilkan agar yang mana nantinya akan dimanfaatkan antara lain sebagai bahan makanan dan juga kosmetik. Di Jepang, alga merah itu ditanam sebagai sumber makanan. Kemudian, selain itu, alga merah juga dipakai dalam industri agar, yaitu sebagai bahan yang dipakai untuk mengeraskan atau memedatkan media pertumbuhan bakteri. Beberapa alga merah yang dikenal dengan sebutan alga koral itu menghasilkan kalsium karbonat di dinding selnya. Kalsium karbonat ini sangat kuat dalam mengatasi terjangan ombak. Sehingga kelebihan ini menjadikan alga koral itu memiliki peran penting dalam pembentukan terumbu karang. Kemudian, alga merah lainnya seperti gelidium, kemudian agardiella, dan juga gracilaria itu dibudidayakan karena menghasilkan bahan serupa gelatin yang dikenal dengan agar-agar. Gel ini digunakan oleh para peneliti sebagai medium biakan bakteri dan fase padat pada elektroforesis gel untuk pengental dalam banyak makanan, kemudian perekat tekstil, sebagai obat pencahar, atau sebagai makanan penutup. Nah, teman-teman, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alga yang disebut dengan Euglenophyta.
Silahkan simak baik-baik ya. Ciri-ciri dari Aglenophyta yaitu merupakan organisme bersel satu yang mirip dengan hewan karena tidak berdinding sel, kemudian juga mempunyai alat gerak yang berupa flagel sehingga dapat bergerak bebas. Kemudian, Aglenophyta juga dapat dikatakan mirip dengan tumbuhan karena memiliki klorofil dan mampu berfotosintesis. Cadangan makanan itu berupa faramilum, yaitu bentuk antara dari polisakarida. Jadi, bukan berupa amilum seperti pada tumbuhan tinggi, atau bukan juga glikogen seperti pada binatang. Kemudian, Aglenophyta itu dapat hidup secara autotrof, akan tetapi juga secara saprofit. Tidak dapat hidup dalam bentuk yang hanya mengandung garam-garam anorganik, tetapi akan cepat tumbuh bila dalam medium ditambah dengan sejumlah asam amino. Nah, untuk habitatnya, Aglenophyta ini memiliki habitat di air tawar, misalnya air kolam, kemudian sawah, danau, dan banyak ditemukan di parit-parit peternakan yang banyak mengandung kotoran hewan. Nah, teman-teman, adapun reproduksi pada Aglenophyta ini yaitu reproduksinya secara aseksual dengan pembelahan sel, baik waktu sedang aktif bergerak atau dalam keadaan istirahat. Nah, untuk contoh reproduksi aseksual tersebut, kalian bisa perhatikan gambar yang ada di slide ini ya. Untuk gambar A sampai dengan gambar C, itu merupakan proses ketika inti membelah. Kemudian, gambar D sampai E itu proses ketika massa protoplasma menggenting. Dan yang terakhir, itu bagian F, itu ketika terbentuk dua sel anak. Untuk klasifikasi dari Aglenophyta, yaitu terdiri dari satu kelas, yaitu kelas Aglenophyceae. Ordonya itu ada 3, antara lain yang pertama Aglenales, kemudian yang kedua Peranemales, dan yang terakhir yaitu Rhabdomonadales. Nah, untuk peranannya, alga Aglenophyta ini di dalam dunia sains itu sering dijadikan sebagai objek karena alga ini mudah didapat dan dapat dibiarkan, dan sebagai indikator adanya pencemaran organik. Selain itu, alga ini juga menyebabkan penimbunan endapan tanah pada dasar kolam dan juga danau.